Shalom teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita kembali recovery yang biasa ngopi berkumpul gitu kan. Sekarang kita ngopi di rumah saja. Saya sudah siapkan kopi cappuccino buatan saya sendiri gitu kan, tapi di rumah saja. Sebelum kita mulai acara recovery pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap kita. Saya akan ambil satu tema di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di salah satu kampung yang bernama Betsaida gitu ya. Teman-teman bisa bikin kopi di rumah masing-masing ya, karena kita tetap berada di rumah saja. Dan pada kesempatan Rabu malam hari ini, saya akan kita mengulik sedikit beberapa kejadian yang dibalik dari setiap kejadian ketika Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saya akan coba ngulik sedikit-sedikit supaya kita mendapat satu pencerahan yang berbeda gitu kan. Saya berharap malam hari ini kebenaran firman Tuhan tetap memberikan kita satu mata rohani kita semakin hari makin diberikan dicelikan supaya kita bisa melihat terang kebenaran Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengenal Allah dengan begitu baik. Baik, sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan Tuhan, anugerah pada Tuhan. Malam hari ini kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh kembali Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sekalipun kami di dalam rumah saja. Tapi biarlah Engkau memakai media seperti ini untuk bisa memberkati setiap hati dan pikiran kami, jiwa dan roh kami Tuhan, sehingga kami di dalam rumah saja pun tetap diberikan satu iluminasi di dalam setiap jarak yang jauh, yang dimana Roh Kudus tak terbatas oleh jarak dan waktu, bisa memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, berkati jam ke depan, dengar doa kami, amin. Oke, saya akan bacakan buat setiap kita yang di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus 8 ayat yang ke-22 dan 26. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab mereka melihat berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, ini kalau kita baca ya, jadi ada orang buta, lalu dia dibawa oleh orang-orang yang berada di kampung tersebut gitu ya, bawa kepada Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus menuntun orang buta ini keluar, lalu menyembuhkan orang buta ini. Lalu orang buta ini sembuh total, lalu orang buta ini disuruh jangan balik ke kampung. Ya, nanti saya akan coba kita coba ngulik-ngulik dikit ya beberapa peristiwa yang mungkin kecil ya. Ini Injil Markus hanya dicatat oleh Injil Markus gitu ya. Tapi saya melihat di balik itu semua ada peristiwa-peristiwa yang menarik yang kita bisa sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama adalah ketika itu Tuhan Yesus mencoba orang-orang banyak mencoba membawa seorang buta yang dia kenal itu, lalu dia bawa kepada Yesus. Nah, saya melihat bahwa ada penggambaran yang menarik ketika Anda dan saya sesungguhnya, ketika Anda dan saya manusia berdosa, sama seperti kita orang yang buta tadi buta secara rohani. Bahwa orang-orang berdosa adalah orang-orang yang buta secara rohani. Mereka tidak tahu mengenai kebenaran gitu ya. Lalu ada orang-orang yang bisa melihat gitu ya. Lalu dia tahu, dia coba pertemukan orang buta ini datang kepada Yesus. Ingat, orang buta ini sifatnya pasif. Dia tidak mencari Yesus. Tapi melalui orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar Kristus, orang-orang yang tahu mengenai Yesus, maka orang buta ini dibawa oleh orang-orang di sekelilingnya gitu yang mengenal Kristus, dipertemukan kepada Kristus ya.
Jadi orang buta ini sifatnya pasif. Nah, sama seperti kita manusia yang berdosa, kita sifatnya pasif. Waktu Anda dan saya sebelum kenal Kristus, maka kita tidak tahu kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran yang kita pegang selama ini sebelum kita berjumpa dengan kebenaran yang asli, atau kita tidak mengenal kebenaran yang asli, maka yang kita pegang ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan asli, yang tapi kita yakini asli. Dan ini bisa kebayang ya, saya coba ajak kita berimajinasi ketika Anda dan saya, misalnya kita sama-sama buta, lalu kita nggak pernah tahu yang namanya emas batangan seperti apa. Lalu ketika kita coba meraba-raba, lalu ada satu batangan gitu ya, batu gitu ya, kayaknya wah ini emas nih, kotak gitu ya, kita nggak tahu, kita anggap ini berharga, kita anggap ini seperti emas batangan ya. Lalu ada orang yang mampu melihat, lalu dia bilang, misalnya saya buta gitu ya, Hengki kamu ini ngapain bawa-bawa batu nggak berharga begitu gitu ya. Ngapain kamu bawa batu bata begitu banyak? Lalu saya bilang, kamu mau mencuri ya? Ini emas batangan saya, ini berharga gitu kan bagi saya. Ini adalah emas batangan. Padahal saya nggak tahu itu emas batangan seperti apa. Bayangkan ya. Jadi saya hanya mendengar bahwa emas batangan itu berharga, lalu dia bentuknya seperti batangan gitu kan, lalu dengan mempunyai berat tertentu, dan saya anggap itu definisi itu, akhirnya yang saya tidak lihat, saya ambil definisi itu, lalu ketika saya menjumpai ada satu batu bata gitu ya, saya anggap ini udah definisinya benar batangan gitu kan, dengan berat tertentu, nah ini emas, lalu saya bilang ini emas, padahal saya nggak pernah melihat emas yang seperti apa. Lalu karena dengan definisi itu, lalu saya simpulkan ini adalah emas. Nah ada orang yang melihat itu, dia bilang ngapain kamu bawa batu bata Hengki? Lalu ketika itu batu bata itu enggak, saya bilang kamu mau mencuri gitu ya. Lalu saya ngotot bahwa kamu jahat gitu kan, kamu punya niat jahat ya, kamu mau mencuri sesuatu daripada saya yang berharga ini lain sebagainya gitu ya. Lalu orang yang melek ini gitu, yang melihat ini justru kasihan kepada saya gitu kan, kasihan bahwa saya tuh selama ini bawa sesuatu, memegang sesuatu yang udah berat-berat, capek-capek, dan itu sampah. Bayangkan gitu ya. Nah orang-orang sering kali kita, kalau para penginjil khususnya gitu, kita anak-anak Tuhan, kita kadang memiliki satu beban bahwa kita harus membawa orang-orang buta, tanda petik orang-orang berdosa yang belum pernah Kristus gitu ya. Kita harus membawa mereka kepada Kristus. Seringkali kita juga mengalami hal-hal yang seperti demikian tadi. Kita misalnya sudah dicelikan matanya, kita sudah tahu kebenaran seperti apa, kita tahu emas batangan seperti apa, lalu kita melihat ada rekan kita yang belum mengerti mengenai emas batangan dan sebagainya, dia punya pengertian yang salah, lalu kita coba bawa mereka pasti memiliki satu perdebatan dengan kita gitu ya. Nah, tapi ini tugas harus kita tunaikan, karena untuk itulah Anda dan saya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita harus membawa orang-orang supaya memiliki, kita harus memuridkan orang lain gitu kan. Orang-orang percaya itu harus memuridkan gitu kan. Kan ini amanat agung, kita harus memberitakan kebenaran, lalu kita akan memuridkan mereka supaya mereka, namanya murid, diberikan pengajaran yang benar, sehingga mereka di dalam kehidupannya mereka tidak mudah tersesat, atau mereka memiliki satu pegangan dalam hidup, pengertian yang kuat, sehingga mereka di dalam kehidupan mereka ini, mereka berjalan begitu mantap dalam kehidupan mereka. Dan ini tugas nggak mudah gitu ya. Tapi balik lagi, seringkali saya melihat bahwa di dalam kehidupan kekristenan pun kita berjuang begitu rupa. Dan paling sulit adalah bukan ketika kita memenangkan orang yang belum percaya menjadi percaya, tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita memenangkan orang yang merasa sudah benar, yang sudah merasa sudah orang percaya, padahal mereka mengenal Kristus yang salah. Ini yang paling sulit. Jadi istilahnya mungkin memenangkan orang Kristen. Ya, ini kepada Kristen yang sejati. Ini sangat sulit gitu loh. Bayangkan, mungkin kalau misalnya kita memenangkan orang di luar, misalnya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin tantangannya tidak memiliki tantangan yang berbeda. Dua-duanya memiliki tantangan yang berbeda ya. Saya yakin dua-duanya sulit, tetapi bisa bayangkan nggak ada tantangan yang di dalam yang menurut saya juga cukup berat gitu ya. Dimana ketika orang yang berasa sudah percaya, orang yang berasa sudah menjadi Kristen, orang yang sudah merasa dibaptis dan mengenal Kristus, padahal mereka selama ini memegang atau meyakini iman mereka didasar pada sesuatu yang salah, lalu kita coba bawa ini setengah mati. Akan terus bertentangan, tapi kita harus melakukan hal itu. Bayangkan,
Tuhan Yesus juga menyuruh kita untuk terus berjuang untuk orang-orang menginjil seperti ini gitu loh. Nggak mudah. Makanya kita harus benar-benar belajar mengetahui kebenaran. Makanya ketika saya tidak tahu karena saya buta, saya tidak pernah tahu yang emas batangan seperti apa. Saya hanya mendengar definisi itu dan saya tidak pernah mengerti. Saya hanya tahu ambil. Pokoknya berbentuk batang segi 4, berat tertentu. Nah itu emas batangan gitu ya, itu berharga. Itu langsung membuat definisi sendiri padahal nggak pernah tahu gitu loh. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa dan kita sebagai keturunan berdosa, makanya tidak akan pernah kita mengetahui kebenaran dengan sebenar-benarnya, tidak akan pernah mungkin mengerti kebenaran yang sejati sebelum kebenaran itu sang kebenaran itu yang sejati itu turun memperkenalkan dirinya. Nah, ini adalah Kristus. Maka Kristus menuntun orang buta ini tadi ya keluar daripada ketika orang-orang banyak membawa mereka gitu ya. Nah kan saya akan menyoroti orang-orang banyak nanti gitu ya. Orang buta itu lalu dituntun oleh Kristus sendiri. Anda dan saya juga ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus gitu kan. Kita kadang hidup tuh, kadang orang-orang yang percaya juga ya, orang-orang yang mengenal Tuhan juga. Kadang seringkali gak mau menuntun orang percaya gitu. Orang yang belum kenal Tuhan, kita nggak mau menuntun mereka untuk masuk. Mereka mengerti pengertian-pengertian yang benar. Kita nggak mau menuntun. Tapi Yesus menuntun orang buta ini. Ini penggambaran bagaimana ketika Kristus sebagai gembala yang menuntun dombanya. Supaya jangan hilang dan tersesat. Dia menuntun begitu rupa orang buta ini pasif begitu rupa. Anda dan saya juga pasif. Kalau bukan Kristus yang berinisiatif. Makanya keselamatan, segala sesuatu yang bicara dengan iman, itu teosentris. Sabtu lalu saya coba sampaikan gitu kan bahwa banyak orang dengan pendekatan antroposentris. Saya tidak anti dengan orang-orang bicara antroposentris gitu kan dalam pengajaran dunia, segala motivasi diri lain sebagainya. Saya nggak pernah mau menyalahkan gitu. Tetapi kalau sudah bicara iman, kalau kita bicara mimbar Tuhan, ini nggak bisa kalau misalnya arahnya nggak teosentris gitu yang menjadi core-nya. Karena segala sesuatu sesungguhnya manusia bersifat pasif dan mati sifatnya. Nah Kristus maka datang memperkenalkan dirinya. Dia menuntun orang buta ini sama seperti orang berdosa. Nih kita nih belum kenal Tuhan, dituntun begitu rupa. Kayak Anda dan saya bersyukur kalau hari ini Tuhan menuntun sampai hari ini. Kebenaran firman Tuhan kita bisa pegang dan Anda dan saya bisa belajar hari ini. Dan Anda dan saya juga bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu adalah cara Tuhan menuntun setiap kita jiwa-jiwa nih. Yang saat ini sudah percaya juga Tuhan masih tuntun hari ini. Sekalipun gereja tanda petik gitu ya tutup oleh karena wabah COVID. Nah tapi jangan sampai kita tuh, Tuhan tuh baik gitu. Bahkan di dalam rumah saja kita masih Tuhan tuntun dengan kebenaran firman Tuhan lewat media seperti ini. Makanya kenapa saya setiap Rabu, Sabtu gitu ya. Terus menyelenggarakan penginjilan lewat media sosial seperti ini. Tetap saya jalankan gitu loh. Karena saya tahu bahwa di dalam kehidupan orang Kristen kalau bukannya Tuhan yang tuntun, kalau bukannya Kristus sendiri yang menuntun setiap kita, kita akan disesatkan. Makanya Anda dan saya rindu kita belajar. Sekali lagi, Anda mungkin boleh nggak percaya saya, tapi nggak boleh nggak percaya firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan, silakan kalau misalnya ada yang salah, ada yang mungkin kurang tepat dan sebagainya, nggak apa-apa. Misalnya bisa japri saya, messenger saya, kita diskusikan. Karena saya terbatas di tempat seperti ini. Ya, jadi saya melihat bahwa ketika orang buta ini adalah orang yang sifatnya pasif. Jadi orang buta yang sifatnya pasif ini penggambaran seperti kita, orang berdosa ini sama pasif. Kita nggak mungkin mencari kebenaran. Kita orang yang sudah berdosa nggak mungkin mencari kebenaran. Sama seperti orang buta, nggak mungkin dia cari jalan. Dia pasti ngeraba-raba dan pasti nggak bakalan ketemu yang namanya jalan keluar. Anda dan saya tersesat di dalam sebuah hutan gitu ya yang gelap. Lalu kita buta. Bayangkan betapa gelapnya kegelapan itu. Bisa kebayang ya. Anda dan saya buta, berada di hutan. Kita nggak tahu nih hutan seperti apa. Kita nggak kenal nih hutan. Lalu hutan itu gelap gitu ya. Lalu kita buta. Kira-kira Anda dan saya bisa keluar dari hutan tersebut? Nggak akan bisa. Sama. Kita terbelenggu di dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa sudah melanggar titah Tuhan, maka Adam mewakili manusia, maka kita seluruhnya terbelenggu dan kita buta secara rohani. Kita tidak tahu, maka kita mencari-cari jalan keluar.
Saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi bahwa ketika itu ada orang yang menguji dengan 2 ekor tikus gitu ya. Yang satu ekor tikus di dalam taruh satu box besar gitu ya. Dan tikus kedua ditaruh dalam satu kotak box besar juga. Tetapi di dalam kotak box besar itu dia dikasih lubang-lubang gitu ya. Sepertinya kayak jalan keluar gitu ya. Nah, tikus yang pertama, kotak box gitu doang, dia hanya berapa menit dia lihat, akhirnya dia diam, gitu ya. Tetapi yang tikus kedua ini, dia ngelihat lubang itu pikir jalan keluar. Jadi dia semangat tuh, gerak aktif, keluar dari lubang satu ini, lubang ke yang lain, lubang ke yang lain. Dia putar-putar, dia pikir dia sudah bebas. Tikus kedua ini sifatnya aktif. Dia pikir dia sudah bebas. Dia pikir dia sudah menemukan jalan keluar. Padahal berkutak-katik itu di dalam satu box besar. Sama, kita terpenjara juga. Kalau kita tidak kenal Kristus, maka kita juga terpenjara dalam dunia yang besar ini. Yang kita pikir kita menemukan kebenaran. Kita pikir menemukan jalan kepada Tuhan. Kita menemukan jalan keselamatan. Sebelum Kristus datang dan menyatakan dirinya sebagai sang kebenaran itu yang sejati, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kita nggak akan pernah bisa keluar daripada masalah yang namanya keberdosaan. Dan hari ini kita melihat bahwa sesungguhnya kita harus menyadari kita manusia berdosa dan kita harus mensyukuri karena Tuhan berikan anugerah itu karena kita sifatnya pasif. Justru karena kita sifatnya pasif, kita makin bersyukur Bapak Ibu. Jadi seringkali kalau pengajaran pendekatan antropocentris pasti akan menekankan kepada sisi manusianya. Jadi manusia ini aktif gitu loh. Kalau Anda dan saya tidak bergerak gitu kan, maka tidak bisa. Misalnya kalau saya menyodorkan tangan gitu ya. Kalau Anda tidak merangkul tangan saya, maka juga nggak bisa gitu loh. Tidak demikian. Tidak demikian. Kristus ketika menawarkan keselamatan, lalu seakan-akan saya tolak gitu ya. Maka saya tidak diselamatkan. Maka saya tidak ikut. Tetapi kalau Anda dan saya secara pendekatan antropocentris gitu kan, ada unsur manusianya, saya tangkap. Waduh, ini juga salah. Maka kalau demikian, waktu saya ditawarkan keselamatan, Hengki, kamu mau selamat? Lalu kalau saya tidak tangkap, maka saya tidak selamat. Maka yang menentukan selamat atau tidak itu siapa? Manusia apa Tuhan? Manusia. Jikalau demikian, keselamatan ditentukan oleh manusia, gitu kan? Berarti Allah tidak lebih berkuasa daripada manusia. Celaka gak? Ini celaka, bahaya kalau pengajaran ini turun gitu loh. Dan ini diajarkan. Kebayang nggak? Kita meyakini sesuatu yang sebenarnya ini salah. Memiliki pengertian yang salah gitu loh. Tidak bisa. Makanya saya selalu pendekatan teosentris. Karena bagi saya kalau bicara iman Kristen itu nggak ada lain. Karena Kristus turun dari surga ke dalam dunia yang fana ini. Itu dari atas turun ke bawah. Makanya kita harus pelajari dari atas turun ke bawah. Teosentris itu yang paling penting gitu loh. Itu pendekatan teosentris, udah nggak bisa kabur lagi. Karena emang kita nih pasif, sungguh-sungguh pasif gitu loh. Seringkali orang nggak memahami anugerah Tuhan melampaui daripada respon manusia. Kenapa saya bisa tangkap gitu ya. Saya ambil satu analogi cerita yang sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika itu misalnya saya panggil Abang Baso lewat gitu ya. Lalu saya panggil Abang Baso kan. Baso. Lalu dia hampiri saya toh. Jadi anugerah Tuhan itu, panggilan daripada Tuhan itu melampaui, dia datang kepada saya. Sama. Anda dan saya bisa terima keselamatan demikian, karena ada panggilan yang ada anugerah daripada Tuhan dulu, turun atas saya, maka saya bisa menghampiri Tuhan, saya bisa menangkap panggilan Tuhan. Anugerah melampaui respon daripada manusia. Maka yang ditekankan adalah teosentrisnya, bukan antropocentrisnya, bukan karena respon manusianya, tidak. Yang harus kita tekankan adalah anugerah daripada Allah sendiri yang dari atas turun ke bawah, maka saya bisa meresponi hal itu. Ini yang perlu kita tekankan. Yaitu apa? Teosentris. Karena anugerah daripada Tuhan, segala sesuatu yang engkau responi kepada Allah, karena engkau bisa datang kepada Kristus, karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada engkau terlebih dahulu, maka engkau bisa hadir dan engkau bisa datang. Kita tahu orang buta ini juga mendapat anugerah daripada Tuhan. Dia pasif, dia kayak nggak ada niat mau disembuhin kok, orang-orang yang bawa gitu loh. Dia nggak ada niat, dia diem aja gitu, ngikut aja. Ngikut aja. Dari mana ada peranan orang buta tadi? Nggak ada. Kita sebagai penggambaran orang yang buta tadi, buta secara rohani. Maka Tuhan datang, Tuhan hampiri, Tuhan yang tuntun mereka, Tuhan yang tuntun orang buta ini. Ya, orang buta ini dituntun begitu rupa,
Sampai akhirnya ketika itu orang buta itu dicelikan mata rohaninya, matanya secara jasmani, dan sama seperti kita orang berdosa, yang dicelikan mata rohani kita, akhirnya kita mengenal Kristus, kita mengenal kebenaran. Nah, orang-orang ini kadang kita sudah percaya, tapi orang-orang ini seringkali kadang sama seperti orang-orang yang sudah percaya, tidak pernah mau menuntun orang yang belum percaya. Kita seringkali menjadi orang-orang yang sudah percaya, lalu kita tidak mau menuntun orang-orang yang masih kurang, harus perlu bimbingan, domba-domba yang baru percaya, kita nggak mau bimbing mereka. Atau ada yang belum percaya, lalu kita nggak mau menuntun mereka, kita taunya suruh orang aja gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Apalagi kita para pengerja, para aktivis-aktivis gereja Tuhan misalnya, marilah kita mau memiliki kerinduan untuk mengembalakan domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita nggak belajar, bagaimana saya mau bisa mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya kalau saya tidak belajar kebenaran firman Tuhan? Nah, kalau Anda dan saya tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, jangan-jangan ketika kita menggembalakan orang domba ini misalnya gitu ya, jangan-jangan kita juga bisa menyesatkan mereka. Ini bahaya juga. Bahaya, hati-hati. Makanya apalagi para setiap pengerja, itu sudah mungkin levelnya bukan domba atau jemaat lagi. Dia harus memiliki satu standar yang lebih tinggi, yaitu mereka harus menguasai kebenaran firman Tuhan. Karena dia harus memberikan satu nutrisi gitu ya kan kepada dombanya untuk makanan secara rohani gitu kan. Kalau dia nggak tahu makanan rohani yang seperti apa yang sehat, maka kita juga bisa mengasih makanan-makanan yang sifatnya racun, yang akhirnya membuat sakit nih domba, bahkan membuat domba ini mati gitu ya. Dan kita menjadi penyesatnya gitu loh. Nah, ini bahaya. Saya berharap kita semua tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mungkin memiliki panggilan untuk melayani segala macam aktivis gitu kan. Untuk kita jangan sampai malas untuk belajar kebenaran firman Tuhan gitu ya. Ingat firman Tuhan yang menuntun setiap kita sebenarnya ada. Seringkali Tuhan kadang pakai orang-orang lain justru akhirnya. Tuhan nggak mau pakai lagi kita. Bahaya. Ya, orang-orang tersebut gitu, orang-orang di Betsaida itu adalah orang-orang sebenarnya Kristus juga mengecam. Ya, saya akan bacakan dulu sebelum saya masuk ke dalam orang-orang yang akhirnya kota ini salah satu yang dikecam oleh Kristus, yaitu di Betsaida itu dia. Saya coba bacakan dulu di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-20 sampai ke-24. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yesus mengecam beberapa kota, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya, ya. Mukjizat tidak pernah membawa orang bertobat, toh. Ya, ini Alkitab yang tulis ya, bukan saya. Saya sudah pernah sampaikan juga gitu kan, karena mukjizat itu Tuhan seringkali meletakkan satu pengertian di balik mukjizat yang dilakukan, tapi seringkali orang tidak mau pengertian itu, maunya mukjizatnya tadi, maunya pendekatan jasmaninya tadi, pendekatan rohaninya nggak mau dengar gitu ya, nggak mau tahu gitu kan. Nah itu makanya bobrok hancur, makanya mukjizat tidak pernah membawa orang kepada pertobatan sejati. Saya lanjutin, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, salah satu kampung yang tadi kita bahas. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan kau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ya, kok ini banyak mukjizat malah ya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bayangkan ya, ini banyak orang-orang, ini kota-kota salah satu Betsaida, ini terjadi satu mukjizat-mukjizat yang terjadi itu banyak sekali di sana. Tetapi di sana karena saya bacakan di ayat ke-21 ya, saya ulang ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Harusnya kalau misalnya di beberapa tempat tadi, salah satu di Betsaida itu banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi, harusnya orang-orang yang sudah tahu itu, yang melihat itu, harusnya bisa menyuarakan supaya orang bertobat. Tetapi ternyata tidak. Berarti orang-orang yang menyaksikan mukjizat dan juga mungkin mengalami mukjizat tersebut,
ini justru tidak melakukan penginjilan, tidak melakukan pemberitaan kebenaran, tidak melakukan pernyataan-pernyataan atau menyatakan kebenaran di dalam diri mereka. Bayangkan, Tuhan mengecam kota-kota itu. Salah satu Betsaida, salah satu kampung itu Betsaida gitu loh. Tempat-tempat tersebut Tuhan kecap. Kenapa? Di situ banyak terjadi mukjizat. Kamu ngapain aja? Kamu melihat segala sesuatunya dan kamu ngalamin, misalnya gitu, ada beberapa mungkin ngalamin. Tapi tidak pernah harusnya kalau emang ngalamin ya, emang mukjizat itu terjadi begitu banyak, harusnya kan kota ini atau tempat ini harusnya banyak orang bertobat. Harusnya begitu. Banyak orang akhirnya sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia melihat bagaimana kuasa Tuhan. Keajaiban, mukjizat terjadi dalam hidup dia. Dan dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Yang berasal daripada Allah. Harusnya dia sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak. Artinya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki satu pengertian yang benar. Sehingga mereka tidak berani menyatakan kebenaran. Sehingga mereka tidak melakukan tugas mereka untuk memberitakan Injil. Sehingga mereka tidak menyatakan kuasa dan kemuliaan itu kepada Kristus juga. Tidak. Dan ini yang akhirnya Tuhan kecam. Bayangkan ya. Ngeri ya. Ngeri sekali. Jadi ketika itu Tuhan Yesus juga menyuruh orang buta ini supaya tidak lagi masuk ke kampung. Tidak lagi masuk ke kampung. Nah ini kalau saya dengan interpretasi saya gitu ya. Tuhan tarik keluar gitu kan. Kayak sama seperti Sodom. Mau dihancurkan. Tapi Lot ditarik keluar. Mau dihancurkan. Orang buta ini jangan balik dengan. Karena Tuhan Yesus sudah mengecam beberapa tempat ini. Diselamatkan. Orang buta ini ditarik supaya tidak dibinasakan. Hati-hati. Orang yang seringkali mengagungkan fenomena atau gejala-gejala atau mukjizat yang sebenarnya tidak memiliki satu pengertian, maka Tuhan akan hajar, Tuhan akan hancurkan. Nggak, ngeri loh, jangan main-main lah. Kadang saya melihat kalau orang tahu kebenaran seperti ini, Anda dan saya mengalami mukjizat, oke nggak apa-apa. Saya nggak pernah bilang mukjizat itu bukan anti mukjizat ya. Saya tidak bilang saya anti mukjizat. Nggak. Saya percaya mukjizat ada dan masih terjadi. Iya, saya percaya itu karena kuasa Tuhan tak terbatas gitu kan. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Dan siapa saya gitu kan? Manusia terbatas gitu kan, membatasi Allah. Coba mendikte Allah bahwa ini kuasa Tuhan, enggak. Tetapi di balik itu semua, apakah Anda dan saya tahu pengertian-pengertian mengenai di balik setiap kali kejadian-kejadian di dalam mukjizat itu yang terjadi dalam hidupmu? Apakah ada satu pengertian firman Tuhan atau kebenaran yang engkau mengerti benar? Itu sebenarnya Tuhan mau mengatakan. Tetapi kalau Anda dan saya akhirnya tidak mengerti, percuma, sia-sia. Maka mukjizat tidak pernah membawa orang karena pendekatan sepertinya jasmani dan antroposentris. Maka keselamatan balik lagi segala sesuatu mukjizat kalau tidak berdasarkan teosentris, pengertian daripada Allah, pengertian daripada kebenaran, maka sia-sialah mukjizat. Seheboh apapun, sehebat apapun yang terjadi. Karena tidak akan pernah membawa orang kepada Tuhan. Harusnya Anda dan saya kalau didasarkan pada satu pengertian yang benar, maka ketika mukjizat terjadi dalam hidupmu, engkau menyerahkan sepenuhnya hidupmu bagi Tuhan. Dan engkau akan menjadi saksi memuliakan Kristus. Engkau akan menyatakan kebenaran. Sehingga orang yang belum percaya melihat kehidupanmu, melihat kesaksianmu, mengenai apa yang engkau ucapkan mengenai kebenaran, maka orang itu dibawa, engkau bisa menangkan orang itu, dan engkau mengembalikan semuanya, engkau kembalikan kepada Tuhan. Arahnya kepada Kristus, teosentris. Nah, kalau ini nggak terjadi, Tuhan akan hajar. Sodom dihajar. Betsaida satu-satunya, Tuhan akan hajar. Orang buta ini disuruh jangan balik ke kampung, karena mau dihajar oleh Tuhan. Saya berharap Anda dan saya makin hari makin mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita tidak mudah dibodohi, kita tidak mudah disesatkan. Kiranya malam hari ini firman Tuhan yang singkat, sederhana bisa membukakan setiap kita. Saya berharap yuk sama-sama kita melek firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, mungkin mukjizat. Anda dan saya mungkin kita ini produk mukjizat daripada Tuhan, tapi tidak membawa, kita tidak menjalankan diri kita nih, nggak diletakkan pengertian yang benar, kita nggak mencari tahu kebenaran di balik setiap mukjizat yang ada dalam hidup kita. Akhirnya kita juga Tuhan hempaskan gitu ya, Tuhan buang gitu ya. Tuhan nggak kenal kita, wah itu lebih kacau lagi. Nah, saya berharap malam hari ini Tuhan mengenal kita. Dan saya berharap pada malam hari ini juga firman Tuhan menuntun kita.
yang sampai malam hari ini juga boleh seperti Tuhan Yesus menuntun orang buta ini keluar daripada kampung, yang kebenaran menuntun orang yang berdosa. Sehingga Anda dan saya ketika sudah dicelikan mata rohaninya, sama seperti orang buta tadi, dia melihat gitu kan. Saya meyakini orang buta ini akan menjadi saksi dan akan memberikan satu pernyataan kebenaran kepada orang-orang di luar sana, gitu ya. Saya berharap Anda dan saya juga jangan terpatok. Yuk mari sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Anda dan saya imannya juga akhirnya tidak didasar pada satu pengertian yang benar, yaitu berdasarkan pada teosentris gitu ya, atau Kristus, yang merujuk kepada Kristus menjadi dasar dan pokok utamanya yang nggak bisa tergantikan. Saya sudahi pada malam hari ini untuk recovery. Saya mengucap syukur buat teman-teman yang sudah berbagian dan juga begitu setia untuk mendengarkan channel ini. Saya berharap teman-teman boleh share, like, dan juga yuk sama-sama yuk kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak bisa punya talenta untuk menginjil, Pak. Anda dan saya bisa dengan share video ini, YouTube channel ini, lalu berikan kepada teman-teman gitu ya, di subscribe segala macam, sehingga channel ini bisa berkembang bagi banyak orang. Ya, saya berharap kita semua sama-sama membangun kerajaan Allah di dalam dunia kita yang sifatnya sementara ini. Kita mencoba untuk memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal, yaitu menginjil, memberitakan firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas, kiranya tapi kemurahan Tuhan terus boleh ada kami nikmati ketika kami menyadari bahwa sesungguhnya kami manusia berdosa bersifat pasif. Kristuslah yang memberikan kami anugerah, dan karena Engkaulah yang memberikan kami kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya datang kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan melampaui respon kami manusia yang pasif ini. Terima kasih Tuhan buat inisiatif yang Tuhan berikan ya atas setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang berinisiatif atas di dalam kedaulatan-Mu untuk menyelamatkan setiap domba-domba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami menyerah dalam tangan Tuhan waktu-waktu ke depan juga dalam kehidupan kami. Dengar doa kami Tuhan, pelihara jiwa roh kami Tuhan Yesus kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.